luar cuacanya panas, debu-debu naik ke atas. Tapi mudah-mudahan tetap semangat juga untuk menemani saya. Saya menemani Anda juga di acara Rumpi No Secret. Ada Mas Vicky di pojok sana yang akan menemani kita juga, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya ini ada Mas Aris, dampingi oleh kuasa hukumnya Mas Manggata. Iya, Bu. Ya, ini Iya, terkait kasus yang lagi ramai seputar saling lapor ya. Pertama adalah laporan dugaan penggelapan dan apa sih pemalsuan tanda tangan gitu ya. Ya, yang kemudian akhirnya berbalas lagi laporan tentang akses ilegal dan perampasan. Kita mau tanya. Tapi nanti ya, kita kebacakan dulu untuk bahas apa yang lagi ramai di luar sana yang banyak sekali menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata dari dunia maya. Sebenarnya ada banyak sekali yang ramai, saking banyaknya sampai ya udah aku ceritain aja ya yang hari ini terjadi deh. Hari ini ada sidang lanjutan kasus gugatan perceraian Andre Taulani terhadap Erin. Agendanya masih mediasi. Kalau minggu yang lalu mediasinya tidak terjadi karena Erin tuh baru pulang antar anaknya kuliah di London gitu. Jadi dia baru pulang, mungkin masih belum siap, jadi minta ditunda. Ditundanya minggu ini, ternyata kalau dari kuasa hukumnya Erin kembali tidak datang karena sakit, dan bahkan kuasa hukumnya juga datang membawa surat sakit gitu. Pas ditanya sama wartawan apakah ini dianggap mediasinya gagal, kalau menurut pengacaranya ya nggak bisa dibilang gagal juga sih, karena kan yang berkaitan, yang berkasus ini nggak bisa hadir berhalangan. Jadi mediasinya juga belum berlangsung, dan juga menegaskan bahwa ini masih proses, artinya masih ada upaya usaha dari pihak Erin untuk mencari yang terbaik dari gugatan ini. Sementara kalau dari pihak Andre Taulani sendiri, ya kita sudah tahu lah 4 kali itu kayaknya memang sudah kekeh banget. Oke, baik, kita menuju ke bintang tamu kita aja langsung ya. Kita lihat dulu sekelumit seperti apa sih kronologi kasus Ashanti versus Ayu berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan bintang tamu kita Mas Manggata dan juga Mas Aris. Kita belajar hukum sedikit ya. Kita mau tanya update dulu. Ini kan ada beberapa kasus yang memang dilaporkan. Yang pertama-tama itu adalah laporan dugaan penggelapan dan pemalsuan tanda tangan. Yang dilaporkan adalah Ayu. Itu kasusnya sudah sampai mana tahapannya sampai saat ini? Kami baru dapat update kemarin sudah tersangka, Mbak. Ayu sudah menjadi tersangka. Ayu sudah menjadi tersangka. 2 kasus ya, penggelapan dan 1 perkara tapi 2 pasal. Oh, 1 perkara 2 pasal. Pasalnya itu pasal penggelapan dan pemalsuan tadi. Pemalsuan tanda tangan itu tadi. Kemudian ini kalau kasus yang laporan balik dari Ayu sendiri itu masih sudah berjalan belum sih? Setahu kami kurang dapat infonya. Cuma yang jelas belum ada progres ke kami ya. Belum ada karena panggilan. Kan kami belum ada panggilan sama sekali. So, ada laporan lagi selanjutnya dari pihak Ashanti juga ya? Ada banyak, ada 3. Ada banyak ya. Ada 3 sebenarnya laporan, 2 laporan pidana, 1 laporan etik yang tadi. Buat untuk advokatnya. Iya, betul. 2 laporan pidananya itu pencemaran nama baik. 1 pencemaran nama baik dan 1-nya fitnah juga. Oh, fitnah. Kalau boleh tahu yang pencemaran nama baik ini yang dilaporkan oleh siapa? Kaitannya sama keterangan yang mana? Kalau pencemaran nama baik itu oleh PT HDN, sebenarnya oleh karyawan PT HDN. PT HDN ini rekan dari Mas Anang sebenarnya. Jadi karena kasus ini membuat banyak rekan bisnisnya Mas Anang merasa dirugikan. Nah, kami awalnya di situ kuasa hukumnya di perusahaan itu. Oh, Mas Manggata tuh tadinya dari situ, dari HDN. Terus ternyata berkomunikasi sama Bunda, Mas Aris dan teman-teman, akhirnya sekalian aja gitu. Oh, sekalian. Oh, tadinya awalnya dengan Mas Aris mungkin yang udah lama tahu ya kan, ngikutin dari awal. Betul. Awalnya ketika Bunda itu melaporkan, Bunda Ashanti melaporkan kasus dugaan penggelapan ini, nggak ada pengacaranya nih? Ya, sebenarnya ada pengacaranya, ya kan. Jadi ya beberapa pengacara dari kita. Nah, kebetulan karena HDN juga ada yang dicemarkan, akhirnya sekalian. Oh, jadi satu aja semuanya aja supaya fokus. Jadi ngurusin dari A sampai Z semua ya, Mas Manggata ya. Sesuai perintah. Sesuai perintah. Fitnah satu lagi terkait keterangan yang mana? Iya, ini soal Mas Anang yang sempat difitnah. Dia menggunakan uang itu. Iya, sampai banyak drama yang bikin Mbak Ashanti dan Mas Anang agak
merenggang lah bahasanya gitu. Oh serius? Kan statementnya Bunda kemarin saya pakai. Cuma intinya kita laporkan itu karena nama Mas Anang dicemarkan. Gitu. Oh, jadi karena sudah karena keterangan yang sempat disebutkan oleh Ayu bahwa dan kemana uang pengacaranya. 800 plus 500 itu juga katanya dipakai Mas Anang, sehingga itu sempat menimbulkan kecurigaan dalam rumah tangga gitu ya. Betul sekali. Nah, ini kita mau tanya dulu ke Mas Aris nih ya, terkait dengan laporan yang diajukan oleh pihak Ayu ke Mas Aris juga gitu ya. Dianggap katanya melakukan intimidasi. Mas Aris emang benar waktu itu ngambil handphonenya, membuka paksa handphonenya, meminta pinnya, mengakses banknya, virtual account, bahkan mengakses juga emailnya Ayu. Oke, sebenarnya di tahun 2025 ini cukup aneh. Kenapa aneh? Maling teriak maling. Oh gitu ya. Kenapa maling teriak maling? Pertama mungkin aku ceritain dulu kali ya kronologisnya. Jadi kecurigaan itu berawal dari tanggal 20 Mei. Bunda Asanti itu sudah manggil Ayu bersama aku karena kita dapat info ada uang perusahaan, ada pengambilan uang perusahaan. Oke. Akhirnya ditanya, ini pengambilan uang perusahaan siapa yang perintah? Oh oke. Jadi uang perusahaan ini uangnya ada di rekening perusahaan. Di rekening perusahaan. Tiba-tiba dikeluarkan dari rekening perusahaan ke rekening pribadi, gitu. Tanpa ada perintah nih. Tidak ada perintah. Nah, ketika dipanggil sama Bunda, sama aku juga ikut kebetulan, itu di tanggal 20. Oke. Mbak Ayu, ini saya dapat updatean dari pihak bank ada pengambilan uang. Oke. Ya kan? Ini atas perintah siapa? Ya, dengan santainya Mbak Ayu bilang atas perintah Pak Anang. Oke. Oh, kok nggak konfirmasi ke saya atau ke Pak Aris? Biasa kan aku yang tahu nih kalau ada pengambilan uang. Kata Bapak, tidak boleh bilang ke Bunda, apalagi sama Mas Aris. Karena kalau bilang sama Mas Aris, pasti Mas Aris akan lapor ke Bunda. Jadi kalau kalau Mas Aris itu ngurusin finance-nya bagian? Enggak, aku lebih ke manajer. Oh, manajer. Iya. Kalau Ayu ini memang bagian finance. Finance untuk urusan semuanya. Perusahaan. Ada satu lagi Mbak Vida itu untuk finance juga. Dia lebih ke pribadi. Oh, pribadi. Jadi ini memang dia finance. Finance. Ini kan finance sebetulnya ada tata caranya dong bagaimana bisa mengambil uang gitu kan. Masukkan ke rekening pribadi. Itu biasanya tata caranya apa nih yang kemudian ada ya juga poinnya kan harus Mas Anang sebagai direktur utama. Ketika Mas kan harus konfirmasi ke Mas Anang. Iya. Ya kan, terus yang kedua, nggak ada tanda tangannya tuh. Tanda tangan dipalsukan. Oke. Kita palsukan. Iya. Kebetulan kan saya lumayan lama ikut Mas Anang ya. Jadi tahu ya. Dia tahu. Ini yang ditandatanganin sama beliau, ya kan? Ini kelihatan banget bohongnya. Oke, baik. Gitu. Jadi ketika Bunda konfirmasi ke Mas Anang, ya Mas Anang bilang, ya, aku nggak tahu, nggak ngambil. Aku gitu ya. Ya kan? Dia tahu, ya kan? Tahu, ya. Akhirnya Mas Anang bilang, Riz, kamu tahu aku kan? Tahu, Mas. Ya ngapain? Ngapain sih aku ngambil? Iya. Nah, ini di tanggal 20. Oke. Ya kan? Di tanggal 21-nya, kan Mbak Ayu juga masih bilang kemana-mana, ya saya ikut rapat, diajak rapat. Bunda itu awalnya lebih percaya sama Ayu. Wah. Karena 8 tahun. Iya. Udah ngurusin uang lagi ya kan? Uang lagi. Ya kan? Akhirnya karena juga ya tadi yang disampaikan tadi Bunda udah sempat bilang, ini ya ada sedikit ini kan antara Mas Anang sama Bunda yang Bunda sampaikan itu. Akhirnya setelah kita meeting di Plaza Senayan, sekalian aku jawab. Ya kan, beberapa dia statement di media. Katanya setelah tanggal 20 malam itu setelah meeting di Senayan, akhirnya aku tanya lagi. Yuk, aku kan atasanmu Yuk. Coba deh, kalau kamu hilap, lebih baik jujur sama aku. Karena nanti yang namanya manusia kan ada hilapnya. Biar aku bantu ngomong ke Mas Anang sama Bunda. Ya kan? Karena kalaupun nanti ketahuan, pasti ketahuan. Karena semua kan ada mutasi rekening, semua bisa kelacak. Jadi memang totalnya nilainya 800 plus 500 yang sempat disebutkan, atau sebenarnya ada lagi lebih dari itu? Sebenarnya
dari awal dia pemalsuan tanda tangan, habis itu kan ada pengembangan. Awalnya kita ya karena awal positive thinking aja, karena awalnya berawal dari pemalsuan tanda tangan, akhirnya kita kembangkan lah. Kita cek lah semua mutasi rekening perusahaan. Ternyata ada banyak yang di mutasi rekening perusahaan itu ada transfer ke rekening pribadinya Ayu. Tapi sebenarnya secara sistem perusahaan sendiri memang terbiasa gitu, dari perusahaan ada gitu kemudian transfer ke rekening pribadinya Ayu untuk operasional atau apa, itu biasa begitu atau ini adalah anomali aja? Nah, setelah kami telisik memang, kami kan objektif nih awalnya. Memang ini kalau Mbak Ayu yang bilang kita sistemnya nggak jelas, kan sistemnya dia sendiri yang bikin nih. Nah makanya kami aneh nih, dia kemana-mana nih terus bahas macem-macem dan Bunda yang disalahkan, Bu Ashanti maksudnya disalahkan. Ini yang kami ngerasa banyak hal yang harusnya di-clearkan, nggak asal lapor polisi, lebih baik introspeksi diri biar ini terselesaikan baik-baik gitu. Yang dia bilang kan, ini soalnya suka ini transfer gajinya, transfer ke rekening pribadi dia baru ke yang lain-lain. Itu kita juga jadi bertanya-tanya gitu. Iya, Mbak Feni lebih paham lah urusan gitu. Jadi ini memang terbiasa berlangsung seperti itu sistem ini yang dibuat. Kalau terbiasa apa enggak, memang balik lagi sistemnya dia yang bikin sebenarnya. Oh, dia si Ayu yang bikin. Oke, kembali lagi ke soal ini kan kemudian bergulir apa yang kemudian dilaporkan balik Mas Aris. Iya, perampasan. Iya, jadi tadi belum selesai. Nah, akhirnya kan tadi Bu Ayu bilang, saya diintimidasi, saya digurumutin sama orang banyak. Halo, yang interogasi itu aku berdua. Berdua. Dari jam 9 malam. Sampai jam 11. Saya tuh masih pendekatan emosional ke dia, ayolah. Karena kenapa saya ngomong dulu sambil kita cek mutasi rekening di perusahaan itu. Ya ini aku nanya terakhir kali, Jadi kalau emang kamu hilaf, lupa atau ada kebutuhan keluarga, ya saya akan bantu ngomong ke Mas Anang, ke Bunda Ashanti untuk dimaafkan dan akan bertanggung jawab. Jadi selesaikan secara keluargaan. Iya, secara keluargaan. Aku udah ngomong baik-baik. Dia tetap enggak, Mas. Ini arahan Mas Anang. Saya juga nggak berani. Enggak, Mas. Itu dari jam 9 malam sampai jam 11. Setelah saya dapat mutasi rekening, akhirnya adalah data yang mana bukti transfer ke rekening pribadi. Akhirnya saya kasih kayu, yuk ini apa? Akhirnya di situ barulah dia ngaku. Saya hilang. Tapi dari beberapa wawancara memang dia tidak membantah, dia memang mengakui perbuatan itu. Mengakui setelah mutasi rekening ada aliran dana ke dia. Awalnya nggak ngaku. Tapi memang benar pernah ngecek langsung ke rekening dia gitu melalui handphonenya dia, Mas Aris. Sebenarnya gini, nah tadi belum selesai kan. Setelah itu dia mengakui kan sebesar yang diambil itu. Pemalsuan tanda tangan. Setelah itu karena kita pun nggak mau fitnah dan kita sudah mulai diprediksi akan terjadi framing kita diintimidasi, dikumpulin orang banyak. Akhirnya karena kita tahu setiap dia ini suami kan ngejemput, akhirnya suaminya kita ikut. Suaminya datanglah. Kami kasih tahu ke suaminya, Mas, ini Mbak Ayu sudah mengakui. Dia mengambil uang perusahaan. Nah, Mas sebagai kepala keluarga, ya, dan awalnya saya akan kekeluargaan. Tapi dari kemarin sampai tadi saya tanya, saya akan backup, akan membantu Mbak Ayu kalau dia jujur. Ternyata tetap dia menolak kalau dia tidak ini, akhirnya kita akan proses secara hukum. Kita akan buka laporan secara hukum, akhirnya suaminya lah yang minta tolong, minta mohon ke kami supaya ini jangan diproses secara hukum. Sehingga adalah inisiatif menyerahkan beberapa. Nah, itu ketika dia bilang kita pemerasan itu nggak ada. Justru suaminya yang inisiatif, cium tangan ke Bunda, ke Mas Anang, dan memohon-mohon, saya sebagai suami, saya bertanggung jawab atas istri. Jadi itu pada saat itu ada inisiatif dari pihak sana sebetulnya untuk menyerahkan beberapa aset. Pertanyaan yang tuduhan dari dia, memaksa mengakses rekening banknya. Nah, gini. Sekarang kan semua perusahaan ada di dia. Akhirnya kan kita nanya, pengembanganlah kita. Yuk selain yang sekarang kamu pemalsu tanda tangan, ada lagi nggak? Selama kamu kerja di... Jadi ngeceknya langsung melalui rekeningnya Ayu?
perusahaan dulu. Oh, perusahaan dulu. Karena kan dia yang punya akses. Tapi Mas Aris pernah nggak buka akses banknya dia atau emailnya? Pribadi? Iya. Nggak, kita aja nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Jadi yang kita tanya itu Mbak, yang kita tanya itu adalah semua akses yang ada di perusahaan nih. Misalnya. Bentar, aku buka dulu datanya semua lengkap. Ditulis sama, ini tulisannya dia juga. Pertama, rekeningnya YouTube. Oke, ya. Ya kan? Kedua, ya kan, perusahaan. Ya kan? Terus ketiga, semua produk semua. Jadi kalau posisi Mbak Penny sebagai bunda, pasti nanya nggak Mbak Penny? Apa? Uang perusahaan yang ada dulu ada berapa? Oh, oke. Dan mana password, kan dia yang tahu semua. Dikasih itu sama dia. Oke. Jadi tunggu. Ini memang sistem pembayaran yang dibikin oleh Ayu adalah misalnya dari YouTube nih. Pembayarannya ke rekening Ayu. Iya, rekening PT hijau. PT hijau. Iya, tapi aksesnya dia yang megang. Akses apa nih? Akses rekening PT? Iya, dia Iya. dapat kuasa, Mbak. Dapat kuasa. Di situ. Oh, itu Makanya Bunda kalau- Ashanti nggak tahu. Tahu. Tapi kuasa itulah yang disalahgunakan dia. Makanya Disalahgunakan. di laporan kami udah tersangka nih dia. iya. Nah, makanya kami bingung. Makanya dia kok menuduh kita yang aneh-aneh. Nah, aneh. Iya. Jadi kesian sih. Makanya aku menurut saya. tanya kan, soalnya Iya. tuduhannya dia kan seolah-olah ya emailnya bahkan merampas ya sampai harus buka-buka ya istilahnya itu kan sesuatu Iya. yang private, Dan- KTP dan lain sebagainya. Iya. Gitu, dan dia juga menawarkan, ya lihat aja kalau memang ada ini, saya hilap yang di sini. Kita kan pasti ketika kebohongan sekali, pasti kan secara logik, wah pasti jangan-jangan selama ini dia megang keuangan banyak juga yang lain. Akhirnya kita mengcross check itu. Handphone tapi diambil. Apa? Handphone kan dia ngaku katanya handphone diambil. Iya, Kak. Menyerahkan. Menyerahkan. gitu, Pak. Dia menyerahkan handphone. Kalau Oke. dihitung-hitung juga Mbak Feni ya. Handphone dan lain-lain itu kalau sertifikat sudah dikembalikan karena kita itikat baik waktu Oke. itu sebelum ada perkara ini. Jadi kalau dihitung-hitung nggak nyampe 500 juta atau 2M itu dong, Iya. Mbak. Jadi kita sebenarnya bingung sama perampasan ini. Kami juga meluruskan, please kalau memang mau ini baik-baik, tolong direvisi statement-statement mereka nih, Mbak. Karena udah mulai kemana-mana. Kata merampas dan lain-lain, kami cadangkan loh, kami bahasa hukum kami. biar nggak macam-macam loh. Kami punya banyak pelurunya sebenarnya. Oke. Cuma biar ini adem-adem seperti Bu Ashanti pengenin, kami hanya laporkan 3 ini aja gitu. Oke. Jadi kan ada dugaan ini, bahkan kemarin sempat menyebut juga. Nah, ini kok bisa ada dana masuk ke rekening pribadi gini-gini sehingga ada dugaan nih apakah ini itulah Iya, yang itu. pencucian uang gitu-gitu. Nah, ini kan kita Mbak jadi kayak Feni, ini kemana-mana bisa nih cek gitu. profil kantor kami, itu kami menangani banyak perusahaan. Ada 2 bank besar, kami juga retainernya. Jadi untuk TPPU, tolong rekan kami lawyer yang tersebut belajar lagi. Tolong dipahami betul arti TPPU, jangan asal nuduh dengan bukti-bukti yang nggak ada gitu. Ini yang kami akan bertindak serius nih, lebih dari laporan kode etik nih kalau memang mereka melaporkan yang tidak semestinya gitu. Oh, oke. Itu Mbak Feni. Jadi tidak ada ya kalau soal itu tidak ada. Jadi ini sistem Tidak pun ada. kalau memang ada misalnya ada perusahaan bisa lari ke rekening pribadi, sistem dia yang buat. Yes. Dan kalau soal tadi meminta data-data, sebenarnya data itu berkaitan dengan dana perusahaan. Ya. Misalnya Iya. PIN apa sih, password Semua dia. password YouTube, Iya. Dia dapat kuasa sebelumnya. dapat kuasa gitu. Iya. Jadi satu orang ini yang memegang banyak kunci-kunci. Nggak semuanya sih. Maksudnya ada banyak kunci Iya. gitu ya, Iya. kunci-kunci duit di Terus situ ya. ketika kita perampasan, Mbak, di sini kita ada serah terima. Oh, Logiknya oke. kalau ada serah terima kita ngerampas. Oke. Tapi di situ nggak ada bukti ya. Maksudnya ini kan ibaratnya kayak Nanti di keterangan dia dan keterangan dia, dua-duanya kan pihak yang berseberangan. Tidak ada saksi di situ yang Ada. Suaminya, Suaminya ya ada. mertuanya juga ada. Tadi yang kita dilaporkan, saya Aris, Pak Tony, Jolin, ya kan, boleh damai. kalau Asal dipecat. 3 orang ini dipecat, termasuk saya. Iya. Dan sekarang logikanya gini, kalau ada perampasan, kenapa ada serah terima? Satu. Oke. Terus yang kedua, kalau emang kita perampasan datang jam 3 pagi, secara logik kalau aku posisinya Ayu ketika ada Aris datang nih jam 3 pagi, saya teriak aja, maling. Oke. Karyawan pada warga di setempat mau bantuin nggak? Oke. Tapi emang datang jam 3 pagi. Karena kan habis pasca dia mengakui dan minta maaf supaya ini cepat selesai, Dia yang mengajak dia yang mengajak. ke rumahnya. Karena sertifikat Jadi tanah bukan kita itu yang datang. punya mertuanya si suaminya ini atas nama Ibu Fatimah. Oke. Nah,
Gitu. Terus setelah kita serah terima ini juga, ya kan? 2 hari setelah itu, karena kita lagi-lagi tidak ada perampasan, dia yang menyerahkan diri sebagai itikat baik. 2 hari selanjutnya, dia bilang, Mas Aris, ini ada yang membeli tanah nih, beli rumah. Saya boleh nggak ngambil sertifikatnya? Saya kasih lagi. Udah baik ya? Udah baik, Bu. Mbak, baik banget, Mbak. Di mana perampasan? Habis itu saya dilaporkan. Tapi handphonenya dia tuh ada di mana? Ada di kantor. Oh, ada di kantor. Iya. Ambil aja. Ambil aja. Kalau dia mau ngambil, datang ambil juga nggak apa-apa. Karena Ini gini, harusnya Mbak. nggak kasus sih, Mbak, sebenarnya. Sebenarnya Kalau mereka baik-baik aja, waras-waras aja gitu. Nggak akan ada 3 kasus selanjutnya. Iya. ya? Iya. Jadi lawyer pertama itu sudah mengajukan, ya dari perspektif Ana pun kan lawyer pertama ini kan kita ketemu, Pak. Lawyernya Ayu ya? Iya, lawyer yang pertama itu ketemu, udah lebih baik media secara kekeluargaan aja. Aku bilang, abang bisa menggaransi nggak? Saya menggaransi, Ayu akan mencicil itu. Oke, baiklah. Ke Mas Manganta terakhir nih, Mas. Kan nih Ayu kayaknya udah ngaku gitu. Kayaknya cuma serahin badan aja gitu ya. Iya. Ada kemungkinan gitu ya. Iya, ada Oke. kemungkinan itu. Jadi udah ngaku nih. Dari pihak Ashanti sendiri, kalau misalnya kalau jalan damai mungkin ada kerugian yang bisa di ini. Kalau kayak gini kan kita nggak pernah tahu nih apakah uang akan kembali atau enggak. Sementara Bu Ashanti pengen laporan tetap berlanjut. Kalau memaafkan, tetap dimaafkan. Maafin, Iya. kasus Iya, tetap kasus berlanjut. berlanjut. Karena gini, Mbak, kenapa? Karena waktu pertama itu Bunda Asanti lah yang memaafkan itu, Oke. memberikan kesempatan itu Bunda Asanti. Mas Aris memaafkan nggak? Dilaporin. Apa? Ya, untuk secara habu minanasa kita memaafkan. Tapi proses hukum tetap jalan. Oke. Mas Aris, Mas Manganta, terima kasih banyak sudah hadir. Kita belajar banyak nih ya. Maksudnya belajar banyak tuh ada banyak hal soal hukum ya. Terkait memang ada ya kita harus melakukan banyak tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak Iya. ada peluang-peluang kita dilaporin Iya. balik dengan berbagai dalih dan lain sebagainya. Sama mungkin untuk urusan keuangan gitu ya. Iya. Memang kita harus lebih berhati-hati karena kejahatan itu terjadi bukan saja karena adanya niat, tapi karena adanya kesempatan. Waspadalah. Berikut ada Natali Sara, kita lihat profilnya berikut ini. Sekarang bersama Natali Sara yang baru keliling Eropa. Belum keliling banget deh. Bobonya masih bobo Eropa nih, bobo jet lag ya. Iya, bobo jet lag. Udah perjalanannya panjang ya. Berapa minggu sih perjalanannya? Perjalanannya kurang lebih hampir 3 minggu. Tapi itu masih kurang loh. Iya, memang. ternyata Mau balik ya. lagi? Nanti ngumpulin duit dulu baru balik lagi sana. Baiklah, sebelum dia ngumpulin duit untuk balik lagi ke Eropa, kita dudukan dulu di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku di jawabannya fitnah atau fakta? Natali Sara, kamu dan suami memang memilih berlibur ke Eropa 3 minggu itu Iya. berduaan aja karena juga sedang berusaha untuk punya momongan lagi. Fitnah atau fakta? Kok gitu ya? Ya, bukan ya fakta. Mau punya momongan Mau lagi? punya momongan lagi. Oh, amin. Tapi ternyata belum. Oh, belum. Tapi ini dalam rangka bulan madu kesekian. gitu. Kesekian dan akan terus ada lagi insya Allah bulan madu lainnya. Oh, soalnya diaminin kan. Pulang Iya. bawa dedek bayi ya. Iya, amin gitu. Oh, dia dari sejak berapa lama sih ada rencana emang pengen punya bayi lagi? Dari yang kemarin terakhir kan ya, hamil di luar kandungan, terus tetap kita berusaha terus ikhtiar. Ya nanti kalau memang Allah kasih ya nggak apa-apa, kalau enggak ya udah nikmatin aja ke berduaan ini. Anak-anak udah gede soalnya Iya. ya. Jadi ini berencana berapa lama nih honeymoon kesekian ini? Hah? Nanti mau ada lagi kan kita belum habis setelah ini ya, bukannya kapok malah nanti next Eropa Timur gitu. Oh, mau ke Eropa Timur. Eropa Timur. Oh, jadi sudah ada listnya ya. Udah ada listnya. Nah, jadi- Seru ternyata loh. Iya, Pak. seru Berantem-berantem nggak? Iya, berantem-berantem. Justru kita cari di situ loh berantem-berantem. Karena kalau nggak, nih kita begini doang berdua-duaan gitu. Jadi harus ada yang hal-hal kecil yang nggak bikin berantem, kita berantemin. Misalnya, contohnya? Misalnya kayak aku nggak bawa bekal. Kenapa sih nggak bawa bekal? Padahal bisa jajan kan ya. Iya. Ya emang cuman kita aja senang gitu biar heboh. Tahu biar gitu masakan bawa nasi dari rumah gitu ya. Iya, aku bawa makanan. Jadi aku bawa 1 koper itu isinya makanan Indonesia selama di sana. Biar menghemat ya. Menghemat. Biar bisa beli tas mahal di sana. Berikutnya fitnah atau fakta Natali Sara. Ya. Oh, kamu tuh dari SD sebetulnya bercita-cita ingin megang menara Pisa itu yang miring ya. Iya benar. Tapi baru kesampaian sekarang karena dari dulu sibuk banget kerja. Jawabannya setelah berikut aja kemana-mana. Tetap di Rutin.
Udah perginya berdua ya kan, bawanya ribet ya. Ribet. Jadi tugas Bapak itu ya dokumentasi ya. Tugas Bapak dokumentasi perjalanan trip, dia yang tahu tuh kereta ini kita cuma ngasih tahu schedule, aku mau konten ini bekal dia, kita nyiapin baju udah. Jadi kita bagi tugas. Bagi tugas ya. Iya. Berapa ribu kali cepret itu, Bu? Cuma 5 kali karena dia udah lama-lama jago ya, setelah kita omel-omelin apa baru akhirnya udah jago. Udah tahu nih ya, udah tahu nih pasang Iya. lagi makan nih kan? Iya, Pasang taruh di sini gitu ya buat Bener, konten. Dia udah tahu bener, deh. Udah tahu. Oh, ya Udah tahu, dia juga udah tahu sadar kamera gitu. Cuman kadang-kadang kalau lagi iseng dia emang sengaja bikin kita jadi kayak kerdil gitu, dari atas ke bawah kakinya segini gitu. Itu namanya estetik, Bu, Iya. estetik. Oh, ini juga bagus. Ibu ke mallnya nggak yang ada di sebelahnya? Ke mallnya. Beli apa? Enggak beli. Belinya pakaian olahraga. Pokoknya barang- Jauh banget beli baju olahraga. Tapi kan udah nggak ada di Indo deh. Merek Kita beli. ya itu. Oke, Iya. lanjut baiklah. Benar, tapi ini pizza itu adalah impian kamu dari SD. Angan-angan aku impian dari SD tuh. Apalagi impian kamu yang akan diwujudkan insya Allah segera? Ya itu aku Trip bilang. Eropa berdua. Ternyata seru trip berdua ya. Gitu. Tadinya harusnya aku berempat sama teman, pasangan juga. Tapi dia bermasalah, maksudnya ada ya Sisanya kodarullah ya. sisanya nggak bisa. Akhirnya kita berdua jalan. Oke, ini adalah pose-pose standar kalau kita ke sana Iya. ya. Iya gitu. Ini tapi selama di sini aku tuh suami aku bawa-bawa tuh gaun tuh ya, tuh Dia yang bawa. Terus kata dia sampai pulang, ini gaun seharian gue bawa lu nggak pakai, awas lu pakai. Si kuning itu. Si kuning itu. Akhirnya nanti. Jadi setiap kemana aja selalu dibawa kan yang cocok gitu. Ternyata yang cocok di Menara Eiffel itu. Menara Eiffel. Makanya di Eiffel itu. Iya di situ di semak-semak. Kamu gak ketemu Emily di sana? Iya nggak ketemu. Tapi banyak kok yang pakai dress yang heboh-heboh gitu banyak. Oh, jadi bukan. Kamu ketemu sama orang yang jualan, orang Perancis yang jualan apa tuh gantungan kunci yang bisa bahasa Indonesia itu? Ketemu, tapi dia lagi nggak ada. Oh, dia lagi nggak Dia ada. lagi nggak ada. Dan padahal rencana mau tapi bikin konten banyak sama dia. ada ya gitu. Sebenarnya pengen sih, tapi ya gitu. Keburu ketakutan dulu atau nggak di Perancis? Takut apa? Takut maling, Kecopetan. copet gitu. Oke, Natali Sarvita atau fakta? Oh, kamu hampir kena penalti bahkan waktu kemarin liburan ke Swiss ya, gara-gara kamu beli tiketnya salah. Kamu kira NPP, ternyata cuma one trip doang. Fitnah atau fakta? Fakta. Penaltinya berapa, Bu? Tiketnya harganya berapa? Penaltinya? Tiketnya itu udah mahal ya, 1,5 juta. Jadi kita nih ya, karena kita pikir 1,5 juta apa berapa tuh, 2 juta apa per orang. Oh ini bisa seharian nih, sotoy PP berdua. lah ya, Sama suami bolak-balik seharian kalinya sepuasnya. PP ya gitu. Nggak tahu tandanya mana. Ternyata pas pulang dari Grindelwald itu kita ada kondekturnya kan, pas digini terus dia bilang, ini salah nih tiket pulang mana? Lah bukannya itu, itu udah mahal banget. Terus kata dia, enggak, ini pergi doang. Mana tulisannya pergi nih tandanya. Akhirnya kita bayar penalti tuh pakai mesin merchant. 1 Kalau nggak juta. salah 1 juta. Terus plus sama Beli tiketnya 2,5. beli tiketnya itu Jadi lagi 6 juta. pulangnya. Ya gitu. Oke. Padahal Ibu kalau beli PP cuma 3 juta aja, Bu. Iya. Sebenarnya Kesel ya. iya sih. Tapi ya itu pengalaman seru kita di negara orang ya. Budget berapa dong? Aduh, Merogohnya, itu irit. Sebenarnya itu termasuk irit loh. Oh iya. Nggak nyampe ratusan. Enggak, iya. Iya. Karena semua kemana-mana naik kereta. Karena mana-mana naik kereta, naik bus. Ini nabungnya terus berapa lama nih? jalan. Ini pesan tiketnya kan setahun ya, nabungnya setahun lah. Nabung setahun ya gitu. tiketnya. Seru banget. Ya abis ini berarti udah langsung nabung lagi ya? Nabung lagi Oke. buat tahun depan. Nah, fakta Natali Sarah, bisnis properti kamu dan suami itu terjun langsung, suami kamu merenovasi rumah klien karena pernah trust issue dengan pegawai sendiri. Fitnah atau fakta? Trust issue, fakta. Jadi makanya suami kamu turun tangan langsung. Iya, betul. Fakta. Trust issue-nya gimana maksudnya? Kang beda taste gitu atau? Iya, jadi ya adalah beberapa, tapi kita udah selesaikan secara kekeluargaan dan akhirnya kayaknya memang kita nggak cocok ada orang lain di kehidupan kita. Jadi mendingan kita aja yang belajar. Akhirnya anak kita juga udah masuk deh. Kamu ambil jurusan arsitek, yang ini bisnis, manajemen, udah gitu. Jadi mumpung ini lagi rezekinya di renovasi rumah iya, gitu ya. Jadi udah ternyata nggak cocok. Tapi ya udahlah, karena kita selesaiin secara kekeluargaan. Oke, Fitnah atau fakta Natali? Bahwa koleksi baju dan barang DIY kamu banyak banget sampai suami kamu ya udah sempet ngomel-ngomel. Makanya kalau ada event garage sale kamu sering ikut. Fakta. Oke, baik. Nanti aku titip ya Bu barangnya ya. Iya, bener-bener. Lumayan itu. Oh iya ya. Kita bisa beli baju lagi. Loh. Ya memang gitu, harus daur ulang ya. Berikut ada bintang tamu kita satu lagi akan berbagi ceritanya, ada Sarah Khil. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Sarah Khil.
kalau aku menyebut dia adalah Ratu Jeda ya, karena dia itu adalah yang pertama-tama termasuk jualan online Iya, betul-betul Kak. dan bisa meraup banyak duit dari jualan ini doang, jepit rambut. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, ini ada artikel terbaru dari Sarah, akhirnya cerita momen mendebarkan jadi ibu yang menyusui, dan kamu setelah bayi kamu usia 7 bulan ya baru akhirnya Benar. merilis wajah bayi kamu. Iya. Oh. 6 bulan masuk ke 7 sih. Kak, proses melahirkannya sendiri tuh gimana? Ceritanya itu juga pasti kan seru ya. Proses melahirkannya ya hamil Kak, terus melahirkan. Enggak, mesti susu apa kayak ada cerita apa gitu melahirkannya? Sesar Aku sesar, kebetulan aku emang sebenarnya bayinya itu bisa banget untuk normal, tapi aku ada pengentalan darah, jadi memang aku nggak bisa untuk kelahiran normal, oke. karena bayinya sendiri juga memang cukup gede Besar. ya, karena ngikut bapaknya, jadinya akhirnya Bule ya. gitu. Tapi aku nggak ada Kak, nggak ada mual atau muntah-muntah selama hamil, bener-bener nggak ada. Aku Lancar. hamil tuh jalan-jalan doang, keliling 7 negara, nggak ada muntah-muntah. apa? Keliling 7 negara. Hei Natali Sarah nih, hamil keliling 7 negara. Nggak ada muntah-muntah. Kita mah jalan-jalan di kompleks ya, dia jalan 7 negara. Ya ampun. Kamu tapi ada cerita tentang menyusui. Katanya kamu sempat nangis-nangis karena bayi kamu suka menggigit. Sebenarnya awalnya itu gara-gara kan pagi-pagi ya Kak, sekitar jam 3. Namanya kita kan baru punya baby, sama-sama begadang. Dia belajar untuk menyusu dan saya belajar untuk menyusui. Nah waktu itu tuh dia kan nggak punya gigi ya, namanya bayi emang nggak punya gigi. Cuman dia itu bener-bener gigit pakai gaminya. Nah kan gaminya baby tuh Gemes gitu ya? sakit banget. Nah aku tuh udah kayak mau aku pitet Kak hidungnya. Jadi dia baru berapa hari lahir, aku takut dia tuh kesusahan bernafas. Jadi akhirnya aku tahan. Nah suami aku tuh nggak bisa, padahal harusnya kan dicongkel gitu kan. Dia nggak bisa. Akhirnya ngetok-ngetok kamar mamaku setengah jam. Aku udah kayak tutup mulut aku pakai bantal, pakai ini. Udah nangis Kak, keluar sendiri, bukan nangis-nangis ya. Air matanya tuh keluar sendiri. Sampai akhirnya dari situ aku kayak agak trauma. Aku bilang, yaudah aku nggak mau nyusuin. Pas besok lihat bayinya, udah aku susuin lagi, kasihan. Digigit lagi? Enggak sih akhirnya, alhamdulillah. Ya aku cuma pernah digigit berapa kali. Sebenarnya mungkin karena kita masih bonding dan sama-sama adjust sih. Kayak dia masih bingung puting, aku juga masih nggak ngerti cara ngehandle-nya. Kalau gitu ngebayang sakitnya ya. Kita akan balik lagi setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpis Musik. Oke, kita sekarang sudah bersama dengan dua Sarah ya. Kita ke Sarah yang baru Sarah muda melahirkan. dan Sarah berumur. Oke, Sarah muda dulu. Kamu kan membagikan kemarin ceritanya. Baru setelah bayi kamu umur 7 bulan, baru akhirnya kamu membagikan tuh fotonya. Nih, lucu banget. Oh, di London lagi. Ini London kan? Enggak, ini lagi di apa tuh? Di Macau. Londoners ini. Oh iya, iya. Next trip. Tetap aja negara luar. Ibu Iya. jalan-jalan dulu ya, hamil jalan-jalan. Punya anak jalan-jalan tuh, lihat. Ih, lucunya. seru banget. Kenapa nggak dipublish fotonya dari bayi? Karena Sebenarnya itu emang kebijakan aku sama suami Suami. aku. Jadi awalnya tuh emang kita nggak mau publish Kak, karena dia sebenarnya agak keberatan untuk publish anaknya ke sosial media, karena menurut dia anak kecil tuh masih belum punya kontrol soal Iya. sosial media. Nah tapi beberapa kali, jadi misalkan kita lagi jalan di luar gitu, tiba-tiba tuh ada netizen ngefotoin, terus diupload di TikTok. Sedangkan mereka tuh sebenarnya udah tahu kalau misalkan aku nggak publish anak aku. Ada nih netizen lain komen kayak misalkan Kak itu sama anaknya sama mamanya nggak boleh lo dipublish, terus dia malah kayak hah emang iya, padahal jelas-jelas semua kan ada ininya kan. Dan itu udah kejadian 3 kali sampai aku sempet kayak berargumen dengan netizen yang beberapa dari mereka akhirnya memang take down, tapi kan udah ketahuan dan udah yang nonton udah ratusan ribu gitu loh Kak. Jadi kan akhirnya orang udah tahu juga. Lama-lama akhirnya gue capek kayak ya udahlah, kalau misalkan aku mau jalan ya jalan aja gitu. Apalagi kalau misalkan aku kadang emang suka bawa anak aku, ya udah bawa aja gitu loh Kak. Kan kadang kita kalau misalkan lagi liburan atau apa, misalkan lagi nggak sama staff aku gitu, emang lagi family time gitu kan, akhirnya kita kayak agak lumayan keganggu ya, karena emang orang tuh bener-bener mau tahu gitu loh. ya ampun, segitu keponya. Iya, soalnya suami aku tuh sampai risih gara-gara aku sempet dorong baby di stroller. Terus tiba-tiba ada orang tuh bener-bener datang terus ngelongok. Ih, serem banget. Berani Kak, serius seberani itu. Orang Indo Akhirnya tuh kenapa gitu ya? aku nggak tahu. Kamu orang apa Indo? Semakin di blue semakin pengen tahu. Semakin pengen tahu. Aku agak mix. akhirnya ya udah, akhirnya kita pengen tahu dia. aku ngomong kayak ini anaknya udah, seenggaknya dia udah nggak terlalu, ya dia masih bayi cuman nggak se-baby itu gitu loh. Ya udah akhirnya aku decide untuk Ya mungkin kalau buat semua ibu-ibu ya, ibu-ibu apalagi kan mesti tahu ya, kita
janganlah gitu sama anak orang, bayi orang ya. Aku juga nggak pernah gituin anak orang, Iya tapi kan? nggak tahu ya kenapa. Agak takut ya suami kamu pasti marah Iya, tuh. sempat sih kita emang argumen, cuman akhirnya ya udah, akhirnya aku ngomong ya udah aku ini aja dipublish aja daripada orang nge-publish Jadi orang yang juga. penasaran ya? Jadi Oh. biarin aja gitu. Tapi sekarang udah nggak ada, setelah kamu Enggak publish sih, nggak ada yang kayak gitu. orang udah lumayan ngerti, kayak misalkan aku selalu bilang foto segala macam boleh tapi nggak boleh pegang. Oh, oke, baiklah. Sekarang kita menanya nih, Sarah banget atau bukan setelah jadi ibu? Ini untuk dua Sarah ya. Seru banget. Apakah kalian berdua ini perfeksionis? Harus tahu segala sesuatu tentang anak. Iya. Kamu Iya, perfeksionis. sih. Iya, Aku iya. parah, aku sampai gede, sampai segede gini Habibi masih aku tanya pulang jam berapa, di mana main, kadang dia malu ya. Malah kata suami aku, jangan digituin lah anak, kasihan udah gede gitu. Lah, aku begitu. Terus gimana dong? Enggak, kayaknya mah harusnya begitu deh. Ya kan, bener kan, setuju? Kasihan. Kamu Belum relate ya kalau aku, kayak palingan ya kalau tumbuh kembang semuanya aku bener-bener ngerti sih. Oh ya. Makin butuh banyak waktu untuk me time setelah punya anak. Exactly ya. Exactly ya. Iya. Ibu mah anaknya udah Saya gede. udah gede. Udah bukan me Ini time. mah mitam terus, liburan terus. Banget. Sering marah-marah ke suami karena butuh pelampiasan, karena capek. Enggak sih. Enggak. Enggak juga. Enggak ya. Kamu kalau berantem gitu bahasanya apa? Aku berantem tuh mau berantem karena capek duluan. Ngerti kan? Karena udah males mau ngomong. Kadang-kadang di tengah-tengah berantem ada miskomnya gitu kan. Terus jadi kayak ya udahlah nggak jadi berantem, capek duluan. Ini bahasa Inggris nih. Iya, kita bahasa Inggris karena kan ketemunya dia kan bahasanya Jerman, terus aku Indonesia. Jadi kita ketemu di tengah bahasa Inggris. Pas Cuman jelasinnya susah itu aja dulu ya. Iya, Jadi ada gitu. hal baiknya ya kalau kita Iya, jadi capek mau berantem juga ya. kurang fasih bahasanya, jadi udahlah gitu ya kan. Oke, baik. Jadi menurut kalian ini apakah ini termasuk princess treatment atau bare minimum nih kalau pasangan kita melakukan hal-hal berikut ini? Kalau suami selalu mengiyakan keinginan istri, menurut kalian apakah itu ya itu bare minimumnya gitu atau itu adalah sebuah Ya. princess treatment? Itu princess treatment. Aduh, aku nggak, kalau misalkan salah permintaannya kalau diyain aneh nggak sih? Bingung deh. Oh, jadi menurut kamu itu princess treatment ya? Mungkin ya. Iyalah. Iya. Kalau suami tiap hari bilang I love you, itu bare minimum atau princess treatment? Itu biar minimum buat aku. Princess treatment sih. Gitu ya. Kalau aku kadang aku paksa. Jadi kalau bilang I love you, kok nggak jawab? Jawab dong. Menurut kamu bare minimumnya harus ngomong, minimal Iya, itu ngomong ya. iya, Oke. benar. Selalu diantar kemanapun, walaupun deket. Itu princess treatment. Princess deh, treatment itu. sih. Princess treatment ya. Semua pendapatan dipegang oleh istri. Itu bare minimum sudah seharusnya atau princess treatment? Biar minimum kalau aku. Kamu bare minimum. Aku masalahnya nggak megang semuanya lagi, cuma dikasih duit doang buat bulanan. Jadi apa tuh aku bingung. Jadi menurut kamu itu Princess treatment kali ya. menurut kamu itu. princess. Tapi dari kamu sendiri loh, dari hati kamu sebenarnya Aku yang penting dia ngasih duit untuk bulanan, menurut aku itu udah responsibility bare minimum. bare minimum aja ya. sih mungkin ya. Kalau nggak habis sama kita. Iya betul itu. Betul kan? selalu ingat dan memberi hadiah di momen-momen istimewa, anniversary, ulang tahun, Valentine. Bare minimum. Bare minimum. Princess treatment. Kamu yang penting ngomong I love you. Iya, penting ngomong Dikasih I love kado you. atau nggak dikasih kado nggak apa-apa ya. Iya, kalau soalnya kadang kadonya juga buat di pre-love lagi kan, jadi enggak. Kadonya di dengan kadonya tiket pesawat aja ya. Jalan-jalan bikin fun. Natalia, Sarah, terima kasih sudah hadir berbagi ceritanya. Sarah, terima kasih juga. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung bersama kita hari ini. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rupi Dausik.